wabarakatuh. Nama saya Umi Kulsum, NIM 18205-127. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian manajemen pembiayaan bank syariah. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga. Pembiayaan secara luas berdasarkan finansial atau pembelanjaan, yaitu pendapatan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Sedangkan menurut UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain. Sedangkan manajemen pembiayaan bank syariah sendiri adalah sebuah proses perencanaan, pengordinasian, pengontrolan sumber dana yang telah dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam memberikan fasilitas keuangan atau finansial kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usahanya maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Kedua, tujuan dan fungsi pembiayaan. Tujuan pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah yaitu: 1. Pemilik usaha atau lembaga keuangan berharap penghasilan atau dana yang ditambahkan kepada pihak bank tersebut. Yang kedua, pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya. Yang ketiga, masyarakat. Ada beberapa tujuan masyarakat, salah satunya mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil. Yang keempat, bank. Bank sebagai penyalur dana pembiayaan yang diharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya sehingga semakin banyak masyarakat yang dilayaninya. Selanjutnya, fungsi pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada masyarakat. Pertama, meningkatkan daya guna untuk uang. Penghubung penyimpan uang di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposit. Dana yang diharapkan dari masyarakat tersebut dalam tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna membantu usaha dalam meningkatkan produktivitasnya. Yang kedua, peningkatan daya guna barang. Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi, sehingga tingkat nilai dari bahan mentah tersebut akan meningkat. Yang ketiga, meningkatkan peredaran uang. Melalui pembiayaan, peredaran uang kertas maupun kira akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu iklim yang kondusif dalam berusaha sehingga menggunakan uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang keempat, menciptakan iklim yang kondusif dalam usaha. Bantuan pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat dari bank nantinya akan digunakan untuk memperbesar volume usaha dan meningkatkan produktivitas usaha. Yang kelima, stabilitas ekonomi. Bank syariah nantinya akan ikut berperan guna menciptakan stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitas prasarana, dan pemenuhan kebutuhan produk masyarakat. Yang keenam, sebagian jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Pendapatan nasional akan sangat berkorelasi dengan tingkat produktivitas masyarakat. Sedangkan tingkat produktivitas masyarakat akan sangat terbantu oleh adanya pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah. Dan terakhir, sebagai alat hubung ekonomi internasional. Bank sebagai lembaga kredit atau lembaga yang menyalurkan pembiayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas, termasuk ruang lingkup internasional. Selanjutnya adalah unsur-unsur pembiayaan. Unsur-unsur pembiayaan ada 5, yaitu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa. Yang pertama, kepercayaan. Dalam memberikan suatu pembiayaan, bank pastinya memiliki kepercayaan terhadap nasabahnya.
Kepercayaan ini diperoleh dari penelitian atau penyelidikan bank terhadap nasabah, di mana yang dilihat nasabah mampu atau tidak membayar pembiayaan yang telah diberikan oleh bank nantinya. Kemudian yang kedua, kesepakatan. Dalam pembiayaan pastinya sudah ada akad atau peraturan yang telah disepakati, di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban yang telah tertuang di dalam akad. Kemudian yang ketiga, jangka waktu. Dalam pembiayaan pastinya sudah ada jangka waktu yang telah ditetapkan. Jangka waktu ini merupakan masa pengembalian pembiayaan bank yang diberikan kepada nasabah. Kemudian resiko. Unsur ini merupakan unsur yang ditanggung oleh bank. Resiko ini ada dua, yaitu resiko yang disengaja maupun tidak disengaja. Resiko yang disengaja yaitu nasabah sengaja tidak mau membayar pembiayaan yang telah diberikan oleh bank. Kalau resiko yang tidak disengaja itu, nasabah tertimpa musibah atau kejadian yang tidak terhindarkan. Kemudian yang kelima, balas jasa. Kalau dalam bank konvensional kan balas jasa ini berupa bunga, biaya provisi, komisi, serta biaya administrasi. Tapi kalau di dalam bank syariah, balas jasa ini merupakan bentuk bagi hasil oleh bank dan nasabah. Selanjutnya adalah jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan ada 3, yaitu pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah, dan pembiayaan konsumtif syariah. Yang pertama, pembiayaan modal kerja syariah, yaitu pembiayaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja suatu usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan ini menjamin kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha. Jangka waktunya maksimal 1 tahun, tapi dapat diperpanjang sesuai dengan analisis. Analisis ini memperhatikan jenis usaha yang akan dibiayai, skala usaha, tingkat kesulitan usaha yang dijalankan, kemudian karakter transaksi oleh sektor usaha yang akan dibiayai. Kemudian yang kedua adalah pembiayaan investasi syariah, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal atau capital goods beserta fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Investasi merupakan penanaman modal dengan tujuan memperoleh manfaat atau keuntungan di masa yang akan datang. Jadi, pembiayaan investasi ini merupakan pembiayaan untuk keperluan investasi. Lalu yang ketiga, pembiayaan konsumtif syariah, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, seperti kebutuhan konsumtif dasar seperti pembelian rumah, kemudian pembelian kendaraan. Lalu sumber pembayaran atau pelunasan nasabah terhadap bank itu bukan dari barang atau pembelian yang tadi, tapi dari usaha lain. Kemudian, bank syariah biasanya menyediakan pembiayaan konsumsi dengan skema jual beli atau dengan asuran atau dengan sewa beli melalui kemitraan dengan partisipasi menurun. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Kurniawati. Di sini saya akan menjelaskan subbab yang ke E, yaitu produk-produk pembiayaan berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Jadi, produk pembiayaan syariah itu dikelompokkan dalam 3 prinsip. Yang pertama, prinsip jual beli atau BAI. Nah, dalam prinsip ini, jual beli yang dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Nah, dalam prinsip ini itu ada 3 jenis. Yang pertama, BAI al-murabahah, yaitu jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Yang kedua, ada BAI as-salam atau jual beli di mana nasabah bertindak sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang sudah dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Yang ketiga ada BAI al-istisna, merupakan bagian dari as-salam, namun pembayarannya itu dapat dilakukan beberapa kali pembayaran. Yang kedua ada prinsip sewa atau ijarah, kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Yang ketiga ada prinsip bagi hasil atau syirkah. Nah, dalam prinsip ini terdapat 2 macam produk. Yang pertama ada musyarakah, yaitu
salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk meningkatkan aset yang dimilikinya bersama, di mana seluruh pihak itu memadukan sumber daya yang mereka miliki, baik yang berwujud atau tidak berwujud. Terus yang kedua ada mudorobah. Nah, itu bentuk kerjasama dua belah pihak atau lebih, di mana pemilik modal memberikan kepercayaan kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Cukup sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Uswatun Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk-produk pembiayaan berdasarkan penerapan akad-akad syariah di BMT. Itu ada 5 pembiayaan. Yang pertama ada pembiayaan mudorobah. Mudorobah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan itu berdasarkan nisbah atau bagi hasil. Jadi di sini BMT itu sebagai penyalur dana dan nasabah sebagai penerima dana. Yang kedua itu ada pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak itu berkontribusi dana dengan keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga itu ada pembiayaan murabahah. Pembiayaan dengan sistem jual beli dengan akad murabahah ini, BMT itu membantu anggotanya dan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan dalam modal usahanya. Harga jual kepada nasabah atau anggota itu sebesar harga beli barang ditambah dengan margin keuntungan. Nasabah itu membutuhkan barang dan BMT akan menyediakan barang tersebut. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran itu di belakang atau tempo. Temponya itu biasanya 1 sampai 6 bulan. Yang keempat ada pembiayaan bai bi tsaman ajil. Kontrak murabahah di mana barang yang diperjualbelikan tersebut diserahkan dengan segera, sedangkan harga barang tersebut itu dibayar di kemudian hari secara angsuran. Jangka waktu atau tempo pembayaran angsuran itu lama, biasanya 12 sampai 24 bulan sesuai dengan kebijakan BMT. Yang terakhir itu ada pembiayaan qardul hasan, pembiayaan atas dasar kewajiban sosial semata, di mana anggotanya itu tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pokok pembiayaan. Qardul hasan ini merupakan pinjaman tanpa pengenaan bagi hasil sama sekali. Jika peminjam secara sukarela melebihkan pembayaran, maka akan dianggap sebagai sedekah. Sumber dana untuk memberikan pinjaman ini berasal dari zakat, infak, dan sedekah. Terima kasih.